Halo teman-teman, kembali lagi bersama channel Bacarita Film. Dan ini adalah episode yang ke-15 atau episode yang terakhir dari film series yang berjudul King Dulen. Jadi buat teman-teman yang tidak ingin ketinggalan ceritanya, maka teman-teman bisa menontonnya mulai dari episode 1 di channel ini. Seperti biasa, sebelum melanjutkan ke alur ceritanya, Mimin mau mengingatkan khususnya buat teman-teman yang belum menekan tombol subscribe. Dimohon untuk menekannya terlebih dahulu, biar Mimin lebih bersemangat lagi dalam membuat video-video berikutnya. Dan tanpa berlama-lama langsung saja ke alur ceritanya. Di cerita sebelumnya, setelah Sarang dikeluarkan dari King Hotel oleh komisaris atau ayahnya Guwon, dan selang beberapa hari kemudian, Guwon kembali membawa Sarang agar bekerja kembali di King Hotel. Namun setelah Sarang kembali bekerja di King Hotel, Sarang merasa tidak nyaman karena merasa kehadirannya seperti sudah tidak diharapkan lagi oleh komisaris. Kemudian di malam harinya, saat itu kebetulan Guwon mengajak ketemuan di salah satu tempat dengan Sarah. Bahkan tanpa sepengetahuan Sarah, diam-diam saat itu Guwon berniat untuk melamar Sarang. Namun, apa yang terjadi? Bahkan, Sarang saat itu meminta putus dengan Guwon. Saat itu sedikit pun dalam hati Guwon tidak pernah menyangka bila Sarang akan meminta putus di saat dirinya akan melamar Sarang. Bagi Guwon mungkin ini adalah sesuatu yang sulit untuk diterima. Namun Guwon berusaha untuk tetap tegar. Sebagai pria yang benar-benar mencintai pasangannya, maka dialah yang bisa merelakan apapun keinginan kekasihnya, sekalipun itu permintaan untuk putus. Dan mungkin ini akan menjadi motivasi buat teman-teman, karena sekeras dan sebesar apapun pengorbanan seorang pria, namun bila semuanya sudah tidak lagi dianggap, maka pergilah dan relakan semua pengorbananmu. Bila dibutuhkan, kita tentu butuh. Tapi bila tidak dibutuhkan, seorang pria harus 1000 kali lebih tidak membutuhkan. Mungkin itulah yang tersirat dalam hati Guwon. Dalam kasus ini, Guwon yang seharusnya tersakiti. Namun sedikit pun Guwon tidak pernah menunjukkan raut wajah yang sedih di hadapan Sarah. Saat itu Guwon berkata dengan nada lirih, "Setelah berpisah nanti, janganlah sungkan untuk menelpon apabila Sarang merindukan dirinya." Begitulah kata-kata Guwon yang terakhir. Sementara Sarang yang mendengar Guwon begitu sangat dewasa. Anehnya di sini, justru Sarang yang menangis terseduh. Dirinya yang meminta putus, namun anehnya dirinya lah yang bersedih. Dan selang beberapa saat, acara berkabung sejenak teralihkan setelah kedatangan seseorang penjual foto keliling. Di sini baik Sarang maupun Guwon sangat terlihat kompak. Mereka berpose layaknya seorang sepasang kekasih. Kemudian di hari berikutnya, saat itu Sarang telah bersiap untuk pergi ke King Hotel, antara lain untuk menemui komisaris atau ayahnya Guwon. Bahkan di sini Sarang yang mentraktir komisaris, karena dirinya lah yang mengundang secara resmi. Kemudian dengan tegas, Sarang berkata bila dirinya akan mengundurkan diri atau berhenti bekerja di King Hotel, dengan alasan ingin memulai lembaran hidup baru. Adapun bila nantinya berjodoh dengan Guwon, maka itu adalah sebuah takdir. Yang jelas, di sini Sarang sudah berusaha untuk menjadi seperti yang ayahnya Guwon inginkan, yakni untuk keluar dari King Hotel. Mendengar kalimat tersebut, di sini komisaris sangatlah kagum dengan kejujuran Sarang yang begitu sangat terbuka. Saat itu komisaris terlihat begitu gembira, merasa senang mendengar Sarang yang akhirnya mengundurkan diri dengan sendirinya tanpa harus mencari kesalahan Sarang untuk memecatnya. Memang terasa aneh, mereka tampak saling senyum dan tertawa, yang padahal sejatinya mereka saling kecewa satu sama lain.
Kecewa Sarang karena ayah Guwon tidak merestui, sementara ayahnya Guwon kecewa pada Sarang karena tidak ingin Sarang menjalin hubungan dengan Guwon. Singkat cerita, setelah acara pamitan dengan komisaris selesai, Sarang juga mengunjungi teman-temannya dan berpamitan mungkin akan lama untuk bertemu kembali atau bahkan tidak akan bertemu kembali dengan mereka. Kemudian untuk yang terakhir, Sarang berniat untuk berpamitan dengan Guwon atau sebut saja mantan kekasihnya. Namun tampaknya Guwon sedang tidak berada di kantornya. Tidak lama kemudian, Sangsik atau asisten Guwon datang menghampiri Sarang. Dirinya juga sudah mendengar perihal pengunduran Sarang. Saat itu Sangsik juga berkata bila dirinya akan sangat kehilangan Sarang. Bagaimana tidak, sejauh ini King Hotel ramai pengunjung itu berkat keramahan senyum Sarang yang tidak dimiliki oleh staf lain. Bahkan di sini Sangsik hampir tidak bisa membendung air matanya dengan kepergian Sarang. Setelah berpamitan dengan Sangsik, Sarang pun mulai mengemas semua barang-barang miliknya. Dalam hati kecil Sarang, memang terasa berat meninggalkan King Hotel, namun ini sudah menjadi pilihannya demi kebaikan dirinya dan Guwon serta ayahnya. Kepergian Sarang antara lain tidak ingin menjadi penghambat kelangsungan King Hotel. Dan saat itu masih di sekitaran King Hotel, Sarang berhenti di salah satu halte untuk menunggu bis yang lewat. Tidak lama kemudian, tibalah sebuah mobil limosin, dan ternyata itu adalah Guwon yang keluar dengan membawa seikat bunga sebagai tanda perpisahan dengan Sarang. Dan bukan itu saja, Guwon juga membelikan sepasang sepatu untuk Sarang sebagai bentuk terima kasih karena Sarang telah bekerja di King Hotel selama ini. Saat itu Sarang merasa aneh pada Guwon, mengapa setelah putus justru Guwon tampak terlihat lebih romantis, bahkan rela mengantar Sarang menggunakan mobil limosin. Singkat cerita, di hari-hari berikutnya setelah kepergian Sarang, Guwon sedikit mendapat motivasi semenjak mengenal Sarang. Sifat yang sebelumnya angkuh dan sombong kini berubah drastis menjadi sosok pemimpin yang perhatian dan bijaksana. Setelah Guwon resmi dilantik menjadi direktur utama, Guwon pun merubah aturan yang sebelumnya Guaran terapkan. Salah satunya adalah mengadakan kopi ketika rapat, atau dengan kata lain rapat sambil ngopi-ngopi, namun tanpa rokok. Kemudian mengadakan ruang istirahat khusus buat stafnya. Dan yang terakhir, memberi cenderamata kepada staf yang terbaik. Menurut Guwon, dirinya bisa berubah, yakni semenjak dirinya mengenal Sarang. Dan cerita pun kembali pada Sarang yang kini sudah tidak lagi bekerja di King Hotel. Sarang ingin menghabiskan waktunya bersama sang nenek, karena hanya sang nenek satu-satunya keluarga yang masih tersisa setelah kepergian kedua orang tuanya. Setelah bertahun-tahun Sarang bekerja di King Hotel, maka tidak sedikit pengalaman yang dirinya dapat. Maka dengan ini Sarang berniat untuk mengelola hotel sendiri. Dan singkat cerita, saat itu Sarang meminta dukungan moral dari sang nenek. Mendengar keinginan Sarang, ternyata keinginan Sarang sangat didukung oleh neneknya, yakni berusaha semampu sang nenek dengan memberi beberapa tabungan yang dimilikinya sebagai modal awal untuk merintis hotel tersebut. Awalnya Sarang menolak, namun setelah dipikir kembali, dirinya memang sangat memerlukan modal tersebut. Dan singkat cerita, Sarang pun mulai mencari beberapa daftar perumahan di internet yang murah namun strategis. Saat itu banyak yang telah Sarah survei, namun tidak mendapat kecocokan. Akhirnya Sarang pun meminta pendapat mantan pacarnya, yakni Guwon. Tentu saja karena ini adalah bidang Guwon, sehingga Sarang pun akhirnya mendapat rumah yang cocok untuk dijadikan hotel. Singkat cerita, Sarang mulai mendekorasi tempat tersebut agar indah dan terlihat menarik.
Bangunan yang memiliki keindahan pemandangan pantai tentu saja akan menjadi hotel yang strategis menurut Sarang. Singkat cerita, saat itu semuanya sudah tampak rapi. Sarang menamai hotelnya dengan nama Hotel Amor. Sementara di tempat lain, saat itu di King Hotel, hari-hari Gwon tampak semakin sibuk dan semakin sukses saja setelah kepergian Sarah. Saat itu dalam wawancara umum, Gwon mendapat banyak pertanyaan. Salah satunya bagaimana cara Gwon mengelola hotel yang berskala nasional yang kini sudah menjadi berskala internasional. Di sini Gwon menceritakan secara tidak langsung dirinya hanya mengatur, namun yang sangat berjasa pada King Hotel adalah seseorang yang telah mengajarkan senyum dengan tulus. Tentunya yang dimaksud adalah Sarang. Menurut Gwon, dengan senyuman yang tulus dan ramah, niscaya pelanggan akan betah dan bertambah. Sementara di tempat lain, saat itu Sarang mulai sibuk mempersiapkan dan mulai memperkenalkan hotelnya ke sosial media. Singkat cerita, kini semuanya sudah siap dan tinggal menunggu pelanggan. Kemudian di malam harinya, saat itu Sarah menyendiri. Dirinya teringat masa-masa saat dirinya sedang bersama Gwon. Saat itu Sarang pun mulai kesepian, bahkan melihat layar handphonenya, bahkan beberapa lampiran pesan tidak ada satupun yang Gwon balas. Namun Sarang sadar bila saat ini Gwon bukan lagi kekasihnya, melainkan hanya sebatas teman dekat. Akhirnya Sarang pun berniat istirahat atau rebahan sejenak. Namun tidak lama kemudian terdengar suara langkah dari luar rumah. Sarang mengambil pemukul untuk antisipasi, siapa tahu di luar sana adalah orang yang jahat. Dan ternyata itu adalah Gwon. Saat itu Sarang sangat gembira dengan kedatangan Gwon, sampai-sampai dirinya lupa bila Gwon saat ini bukanlah kekasihnya. Akhirnya Sarang dan Gwon pun mulai kembali akrab setelah beberapa pekan berpisah. Dan singkat cerita, saat itu malam sudah mulai larut. Gwon pun berniat untuk berpamitan pada Sarah. Namun tampaknya Sarang seolah ingin berlama-lama dengan Gwon, hingga pada akhirnya Sarang pun meminta agar Gwon menginap di hotelnya. Cinta adalah sesuatu yang sangat rumit. Meski mereka berdua sudah mengetahui bila mereka sudah putus, namun dalam hati masing-masing, mereka masih saling mencintai. Singkat cerita, malam itu Gwon menginap di hotel barunya Sarang. Dan bahkan di hari-hari berikutnya Gwon kian sering berkunjung ke hotel Sarang. Bahkan berusaha untuk membantu membeli perlengkapan hotelnya Sarang. Sebelum hotel dipenuhi oleh para pengunjung, Sarang mulai merekrut beberapa yang layak sesuai dengan pengalaman untuk bekerja di hotelnya. Singkat cerita, satu persatu mulai berdatangan untuk melamar kerja di hotelnya. Awalnya tidak ada satupun dari mereka yang terpilih oleh Sarang. Namun pada akhirnya Sarang menemukan seseorang yang mungkin akan cocok untuk bekerja di hotelnya. Dan siapakah dia? Dia adalah Gwon yang juga ikut serta berusaha melamar. Namun di sini Gwon bukan untuk melamar kerja, melainkan untuk melamar pemilik hotelnya. Bahkan saat itu Sarang juga menerima lamaran dari Gwon. Akhirnya Gwon dan Sarang pun mulai menyatakan perasaannya apabila mereka memang saling mencintai. Kemudian di cerita selanjutnya, dan ini bertepatan dengan hari ulang tahun sang nenek. Setelah Gwon dan Sarang merayakannya, kemudian di sini Gwon mencoba untuk memberanikan diri meminta restu dari neneknya, yakni dirinya akan menikahi Sarang. Di sini sang nenek bukan hanya setuju, melainkan lebih dari sekedar setuju. Sebenarnya sang nenek ingin mendengar hal ini dari Gwon sejak pertama kali melihat Sarah berhubungan dengan Gwon.
Karena menurut sang nenek, Guwon jelas tipe pria yang sangat bertanggung jawab. Dan singkat cerita, di hari berikutnya, ini adalah